Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas tentang solusi untuk lele gantung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip ya videonya, karena setiap detik dari video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Di video sebelumnya, kami sudah membahas tentang beberapa penyebab dari lele gantung. Nah, hari ini kami akan memberikan beberapa solusi untuk menangani lele gantung pada skala Breakdamer ini. Tapi saran kami, sebaiknya sebelum menonton video ini, kalian tonton dulu video kami sebelumnya untuk mengetahui apa saja penyebab dari lele gantung tersebut. Gantung ini bisa menyerang lele mulai dari balita, ABG hingga dewasa. Nah, penyebabnya pun pasti bermacam-macam. Bisa 2-3 penyebab yang berkolaborasi yang menyebabkan lele kita menjadi gantung. Nah, untuk solusi yang kita berikan ini tidak menjamin 100% lele kalian bisa sembuh dari gantung. Karena ada beberapa faktor seperti keterampilan, dan kondisi lele itu sendiri, dan juga perlakuan-perlakuan terhadap lele tersebut. Tapi ini bisa menjadi referensi untuk kalian jika kalian menemukan lele kalian ada yang mengalami gantung. Pada dasarnya, kunci untuk menangani lele gantung ini adalah air. Seperti video kami sebelumnya, beberapa penyebab dari lele gantung itu antara lain pH, suhu, kekurangan oksigen, dan kelebihan pakan. Nah, semua hal ini ada di dalam air. Di video-video kami sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa air merupakan salah satu aspek yang paling berperan. Jadi sebenarnya yang perlu dijaga itu adalah air. Tapi ada beberapa faktor yang tidak dapat kita kendalikan, seperti ikan yang sudah membawa penyakit atau ikan yang sudah sakit sejak awal. Nah, kita tidak bisa memastikan secara mutlak bahwa ikan yang kita beli itu semuanya dalam keadaan sehat. Seperti juga expert, mungkin kan yang sudah puluhan tahun misalnya memelihara ikan, juga tidak bisa memastikan secara pasti bahwa ikan yang terlihat sehat juga tidak mengandung atau ada penyakit di dalam tubuh ikan tersebut. Jadi merupakan suatu hal yang wajar jika saat kalian panen, jumlah yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan jumlah bibit yang kalian tebar di awal. Tapi tidak beda terlalu jauh ya. Mungkin saja karena ada sakit atau penyakit yang tidak terdeteksi atau tidak terduga, dan juga mungkin lele tersebut korban dari kekerasan temannya atau kanibal. Nah, sekarang kami akan memberikan beberapa solusi yang bisa menjadi referensi untuk kalian jika mengalami lele gantung. Untuk solusi yang pertama adalah puasa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sangat penting untuk kita menjaga kualitas air. Tetapi, tidak semua lele gantung ini diakibatkan karena kualitas air yang buruk. Apalagi kita setelah menebar bibit, ada yang 1 atau 2 ekor yang kita lihat menggantung. Dan juga setelah kita memberikan makan, kita juga melihat ada 1 atau 2 ekor yang menggantung. Nah, hal inilah yang sering kita alami saat setelah tebar bibit ataupun memberikan makan. Tapi tidak parah, hanya 1-2 ekor saja yang kami lihat menggantung. Tapi kalau misalnya kalian tidak yakin lele yang gantung ini akibat dari kekenyangan, kalian bisa langsung cek sendiri dan amati apakah lele ini ada yang terserang penyakit atau tidak, lalu mengambil tindakan selanjutnya. Walaupun kami sudah menimbang pakan sesuai dengan rasio bobot lele, tapi kita kan tidak bisa ya menyuapi lele satu persatu. Jadi saat kita memberikan makan, lele yang rakus walaupun sudah kenyang
pasti akan makan lagi. Nah, nanti setelah makan selesai, mungkin saja ada 1-2 ekor yang menggantung karena mereka rakus. Nah, tapi kami merasa lebih aman karena kami sudah melakukan pembibisan sebelum pakan diberikan. Karena pembibisan ini kan menyebabkan pakan mengembang di luar dari pencernaan lele, jadi aman untuk lele. Jadi, efek dari pembibisan ini sangatlah bermanfaat untuk kami. Dan sebelumnya juga sudah pernah kami sharing untuk cara pembibisan ini. Untuk solusi dari lele gantung akibat kekenyangan, hanya dipuasakan. Tapi, selain kekenyangan, saat tebar bibit juga kami pernah menemukan lele yang gantung. Mungkin sekitar 10 ekor, kurang mungkin. Dan itu pun bibit yang ditebar sebanyak 60-70 ekor. Dan biasanya yang gantung ini akan kami pisah terlebih dahulu untuk diobservasi. Pertama, pastinya kita akan puasakan dulu untuk lele yang gantung dan juga yang tidak gantung. Nah, untuk lele yang gantung ini kita akan amati keesokan harinya apakah masih ada yang gantung atau tidak gantung. Nah, yang tidak gantung akan kami kembalikan ke teman-temannya sebelumnya. Dan untuk yang gantung ini, kami akan observasi kembali dan coba berikan makan sedikit demi sedikit. Jika mereka tidak nafsu makan, makanan akan kita ambil untuk tetap menjaga kualitas air. Tapi sejauh ini saat kita berikan makan itu, lele yang gantung ini bernafsu makan. Dan syukurnya sih saat kita pelihara itu biasanya 2-3 hari saja kita pisahkan karena mereka sudah kembali normal, sudah tidak gantung lagi, dan kita kembalikan ke ember sebelumnya. Wih, hebat dong lelenya ada yang mati karena gantung. Siapa bilang? Lele kami juga pernah mati hingga 60-70% di awal saat kami memelihara lele dalam ember. Ini juga sudah pernah kami sharing di video 6 kesalahan para pemula breedamber. Wih, hebat dong kalau lelenya sekarang nggak ada yang mati. Jangan salah, kami juga pernah melihat atau menemukan lele yang hanya tengkoraknya di luar ember. Mungkin karena lele tersebut stres, jadinya loncat hingga keluar ember. Dan sekarang untuk mencegah lele lompat ke luar ember, kami menambahkan jaring di atas ember. Dan selain itu juga kami pernah melihat lele yang mengambang dalam keadaan mati hanya 1 ekor saja. Entah apa masalahnya, kami tidak mempermasalahkan hal tersebut karena hanya 1 ekor ya. Jika lele ada yang mati dalam jumlah yang banyak ataupun setiap harinya ada yang mati dalam jumlah yang banyak, hal tersebutlah yang harus dicari tahu penyebab kematiannya. Jika suhu dingin akibat hujan, biasanya kami mempuasakan lele 1 kali waktu makan. Walaupun kami tidak menjumpai ada lele yang gantung. Tapi, jika kalian menjumpai ada lele yang gantung setelah hujan, setelah dipuasakan, dan juga sudah suhunya hangat, tapi masih ada yang gantung, kalian bisa melakukan sipon. Tapi sejauh ini sih kami tidak pernah melakukan sipon yang darurat, kecuali di awal saat seperti yang kami ceritakan di video 6 kesalahan para pemula breedamber. Jadi solusi yang kedua adalah sipon. Kami harap kalian sudah menonton video kami tentang waktu yang tepat untuk melakukan sipon. Salah satu alasan untuk melakukan sipon adalah ketika kalian melihat atau menjumpai perilaku hewan yang tidak wajar. Nah, salah satu perilaku yang tidak wajar ini adalah lele gantung. Tapi, sebelum melakukan sipon, baiknya kalian mencari tahu dulu rentetan peristiwa yang menyebabkan lele kalian berperilaku tidak wajar. Ketika lele kalian gantung lebih dari setengah populasi, mungkin saja warna dan bau sudah tidak bagus,
setelah hujan deras dan sudah kalian puasakan, apalagi sudah kondisi hangat, dan misalnya kalian punya pH meter, kalian ukur pH-nya ini dalam kondisi yang asam, kalian bisa melakukan sipon. Apalagi jika ember yang kalian punya ini misalnya kapasitasnya itu 60 liter. Kalian isi dengan 20-40 ekor lele, dan setengah dari populasi tersebut menggantung. Nah, mungkin saja ini lele yang menggantung ini tidak disebabkan karena pada tebar. Jadi, kalian bisa mengambil opsi untuk melakukan sipon pada ember kalian tersebut. Tapi, perlu diperhatikan seberapa banyak air yang kalian akan sipon. Tapi yang paling penting, kalian tahu rentetan peristiwa yang mengakibatkan lele kalian gantung, dan kalian punya alasan yang kuat untuk melakukan sipon. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan air dengan baik dan benar ya. Solusi yang ketiga adalah pisahkan. Pada poin pertama, tadi kami sempat katakan bahwa jika ada lele yang menggantung dalam jumlah yang sedikit, kalian bisa pisahkan untuk diamati. Nah, jika kalian menemukan lele yang gantung dalam jumlah yang sedikit beberapa saat setelah tebar bibit, ini bisa kalian pisahkan untuk diamati. Setelah dipisahkan dan dipuasakan, kita amati dulu lele yang menggantung ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Ketika sudah kembali normal dan tidak gantung lagi, lele-lele ini akan dikembalikan ke ember awal. Kemungkinan saja lele gantung ini karena mereka belum menyesuaikan dengan kondisi yang baru, karena kan ini kan dalam jumlah sedikit ya, jadi kecil kemungkinan karena kualitas airnya kurang bagus. Jika lele yang dipisahkan dan diobservasi ini tiba-tiba ada yang mati, mungkin 1 atau 2 ekor, bisa saja karena sakit yang memang sudah dibawa sejak awal. Karena kita sendiri kan tidak bisa memprediksi lele tersebut secara mutlak, semuanya tidak ada yang sakit. Yang keempat adalah pemberian garam. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa garam ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti dapat mengendalikan serangan dari parasit, bakteri, dan juga jamur, dapat mengurangi stres, dan juga yang lain-lain. Bisa kalian tonton secara lengkapnya di video kami sebelumnya ya. Lele yang gantung ini bisa saja terserang penyakit dari parasit, bakteri, dan juga jamur. Dengan penambahan garam, diharapkan dapat melawan penyakit yang bersumber dari parasit, bakteri, dan juga jamur. Nah, apalagi perpindahan ikan lele dari kolam asal ke wadah yang akan kita bawa pulang ini dapat menyebabkan lele mengalami stres, apalagi dalam ukuran yang kecil. Nah, stres ini diakibatkan karena adanya senyawa-senyawa yang tidak diinginkan masuk ke dalam tubuh ikan lele, yang akan dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen di dalam tubuh ikan lele. Garam ini akan memecah senyawa-senyawa yang tidak diinginkan oleh tubuh lele, yang nantinya akan dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh ikan lele. Nah, untuk manfaat-manfaat dari garam krosok ini, kalian bisa cek di video kami sebelumnya ya. Caranya bisa diklik foto profil saya di bawah ini, lalu scroll deh video-video yang kalian ingin tonton. Solusi yang terakhir, yang kelima adalah pemberian obat. Nah, solusi ini merupakan solusi yang memang benar-benar opsi terakhir untuk kalian jika memang cara-cara yang kami berikan tadi tidak dapat menangani lele gantung kalian. Nah, sebenarnya solusi nomor 5 ini belum pernah kami lakukan sama sekali. Jadi, kami mengundang teman-teman yang memang sudah pernah menggunakan obat-obatan, misalnya obat non-herbal, untuk mengatasi lele gantung ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar obat apa dan bagaimana caranya untuk menangani lele gantung ini. Kami juga mengundang teman-teman yang pernah menggunakan obat-obatan herbal.
Nah, bisa juga bantu kami tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video sharing hari ini. Jadi, bertanilah sesuai dengan kemampuan. Dengan tulus ikhlas, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jadi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka, jangan lupa diklik tombol like. Yang tidak suka, langsung saja di-unlike. Dan jangan lupa untuk klik tulisan subscribe. Jika ada pertanyaan seputar tema ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.